Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep pelayanan publik. Nah, sebelum memasuki materi, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya atas nama Siti Nurul Hikmah Amalia, NIM 2018-01011, kelas A18, jurusan S1 Administrasi Rumah Sakit. Sebelum memasuki pengertian pelayanan publik, perlu kita ketahui apa sih itu pelayanan. Nah, di sini menurut Kotler tahun 2008, pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Menurut Mahmudin tahun 2010 adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. Nah, selanjutnya itu definisi pelayanan publik, yaitu menurut Bilga tahun 2018, pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu pusat, daerah, maupun lingkungan badan usaha milik negara atau suatu barang, jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Terus, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi maksudnya di sini yaitu pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik itu pelayanan dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab. Terus pelayanan itu yang bagaimana? Nah, di sini pelayanan terdapat atas 3, yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. Pelayanan administratif yaitu di mana pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publiknya. Misalnya kan di dalam rumah sakit pasti pihak rumah sakit juga membutuhkan administrasi sebelum menindaklanjuti suatu pasien, seperti KK, akte kelahiran, BPJS, ataupun KIS. Nah, ini semua masuk dalam pelayanan administratif. Terus kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Misalnya, di dalam rumah sakit juga pasti baik pihak rumah sakit, pasien, dan unit laundry juga membutuhkan air bersih. Nah, ini juga masuk dalam pelayanan barang. Obat, terus tempat parkir, dan tempat ruang tunggu untuk pasien. Yang terakhir yaitu pelayanan jasa, di mana pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik. Misalnya tersedianya tempat pelatihan, jasa penanganan limbah medis, bahan medis habis pakai. Terus tujuan pelayanan publik. Nah, di sini tujuan pelayanan publik itu pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan. Maksudnya di sini yaitu untuk di mana tujuannya ini untuk mendorong tersusunnya standar pelayanan pada setiap unit pelayanan agar penyelenggara pelayanan dapat berjalan dengan baik. Nah, adapun contoh pelayanan publik di rumah sakit ada 3. Yang pertama itu di mana pelayanan ini saya ambil pada saat saya melakukan praktek PBL1 di rumah sakit tersebut, ataupun PBL2, yaitu di mana di rumah sakit tersebut antusias melakukan pelayanan kepada masyarakat yang ada di sekitar sana, yaitu memberikan vaksinasi yang secara gratis. Terus yang kedua, di mana pihak petugas rumah sakit atau humas memberitahukan kepada
pengunjung mengenai tempat ruangan pasien. Terus yang terakhir di mana dokter memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien seperti gambar terakhir ini, yaitu pencabutan gigi. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.